Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Presiden Prabowo memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Raka Buming Raka untuk mengurusi masalah Papua. Yusril menyebut penyelesaian masalah Papua menjadi penugasan khusus pertama dari Prabowo kepada Gibran. Wapres Gibran akan mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan Papua dan mengurusi masalah HAM di Papua. Yusril juga bilang Gibran akan bekerja dari Papua untuk menangani masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kawan-kawanku sekalian, mari kita sejenak duduk bersama, membuka hati dan pikiran untuk sedikit merenung satu bagian penting dari tubuh bangsa kita, yaitu Papua. Sudah lebih dari 2 dekade Papua menyandang predikat otonomi khusus. Namun sampai hari ini masih banyak luka yang belum terobati, masalah yang belum tuntas, dan janji yang belum ditepati. Belakangan ini ramai perbincangan nasional di media sosial, di media mainstream, di media online tentang penunjukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada yang menyambut baik, ada pula yang mengkritisi. Sebagai insan yang ingin Papua maju bersama Indonesia, belum lama saya ke Merauke. Saya memilih posisi netral dan adil dalam melihat persepsi publik tentang pro dan kontra yang saya baca di media. Saya tegaskan, sepanjang penugasan tersebut benar-benar fungsional dan tulus untuk kemajuan Papua, tentu patut didukung. Bukan karena pertimbangan pragmatis, apalagi politis jangka pendek. Jangan juga kita meremehkan kemajuan Papua hari ini, yang tentu tak lepas dari 10 tahun Presiden Joko Widodo membangun Papua. Dan Gibran memang cukup populer di sana. Bisa jadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming kelak mampu menjadi katalis yang menyelesaikan persoalan ketidaksetaraan yang selama ini membayangi. Atau sebaliknya, siapa tahu Papua bisa menjadi wilayah yang sepenuhnya berhati Indonesia 100% tanpa keraguan. Namun kita juga harus ingat, jangan mudah puas dengan narasi besar yang sering kali hanya terdengar di Jakarta. Isu kantor Wapres di Papua sempat membingungkan, meski akhirnya diklarifikasi bahwa hanya sekretariat badan khusus yang akan berkantor di sana. Kini mari kita bertanya lebih dalam, perubahan apa yang sungguh diinginkan rakyat Papua? Apa kehadiran badan khusus dan Wapres yang akan menyentuh akar persoalan? Kawan-kawan sekalian, Papua bukan sekedar pembangunan fisik atau proyek nasional. Papua adalah tentang harkat manusia dan martabat orang asli Papua yang selama ini merasa asing di tanahnya sendiri. Papua menyimpan kekayaan yang luar biasa. Lebih dari 14,5 juta hektar hutan hujan tropis, rumah bagi ribuan spesies endemik. Cadangan tembaga yang terbesar kedua di dunia, dan emas di tambang Grasberg Timika dengan nilai ekspor mencapai miliaran dolar setiap tahunnya.
Potensi perikanan sekitar 1,6 juta ton per tahun. Dan 98 cekungan migas yang belum semuanya dimanfaatkan. Selain itu, Papua menyumbang lebih dari 50% produksi minyak kayu putih nasional. Namun ironi besar terjadi. Data tidak pernah berbohong. Dalam rentang 2018 hingga 2024 tercatat 131 orang tewas oleh aparat negara. 105 jiwa melayang akibat konflik dengan kelompok bersenjata. Dan lebih dari 70.000 orang atau penduduk Papua harus mengungsi. Jumlah penduduk asli Papua yang terus menyusut terdesak di negerinya sendiri. Dan di tengah situasi pelik ini, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap tantangan lokal. Banyak yang bertanya, jangan-jangan masalah Papua bukan hanya soal Jakarta, tetapi juga soal pengelolaan dana otsus di daerah. Ada yang mengendus korupsi, birokrasi yang tidak efisien, hingga tumpulnya program pemberdayaan. Disinilah pentingnya pengawasan dan komitmen lembaga negara. Komisi 2 DPR RI telah menegaskan komitmennya untuk itu, mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah otonomi baru, mengawal revisi Undang-Undang Otonomi Khusus agar lebih berpihak pada masyarakat adat, dan memperkuat peran Bawasda dan Inspektorat untuk memastikan anggaran otsus tepat sasaran dan transparan. Lalu di mana posisi kita sebagai bangsa? Apakah kita rela Papua sekedar jadi etalase pembangunan sementara suara rakyatnya terbungkam? Saya percaya tidak ada bangsa yang besar jika satu bagian tubuhnya terus berdarah. Papua berhak atas keadilan, penghormatan, dan ruang bicara yang setara, bukan hanya dikunjungi saat ada proyek atau dirangkul untuk memoles angka statistik. Kini, tugas kita bersama adalah memulihkan kepercayaan, mengembalikan harapan, dan memastikan tak ada lagi air mata tumpah sia-sia di tanah bumi Cendrawasih. Kawan-kawan sekalian, mari letakkan Papua dalam ruang hati dan nurani bangsa. Bangun tanah Papua dengan keadilan, bukan sekedar beton dan aspal. Dengar dan hormati suara mereka yang paling terdampak. Papua bukan halaman belakang Republik ini. Ia adalah cermin keadilan dan kemuliaan bangsa, dan sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga kilauannya tanah Papua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanah Papua. Teh sore hari ini.